kita dorong dulu per desa. Yang tidak bisa berjalan nanti kita coba gabungkan nanti BUMDes bersama ya, beberapa desa. Tapi kita harapkan setiap desa dia bisa kembangkan ya potensinya. Nanti kenapa bintang ini kita lakukan? Karena kita ingin mereka profesional kan. Karena ini uang negara juga yang dikelola semua. Jadi sehingga ini kita mulai benahi secara perlahan sehingga ya desa-desa yang kita lihat sudah tidak bisa ya kita nanti. Jadi dalam 2020-2023 ini kita mulai dorong yang sudah maju silakan berkembang, yang kurang-kurang ya ini dilatih dan sebagainya. Yang memang tidak bisa ya mungkin BUMDes bersama. Yang penting dana yang sudah disiapkan untuk BUMDes itu jangan sampai kasarnya hilang ya. Itu yang kita harapkan. Dan berjalan sehat. Berjalan, karena itu salah satu daripada tujuan desa maju ya itu. Jadi dia bisa mandiri, bisa membiayai, ada sumber pembiayaan dari desanya. Kalau terkait BUMDes yang tidak produktif, Pak Bupati, apakah ada langkah sanksi atau intervensi dari? Ya itulah yang kita mau pantau ya, lihat kembali. Kalau memang tidak kita intervensi. Apakah dengan menggabungkan atau apa? Atau ke pengurusannya yang tidak benar. Yang pertama saya beri apresiasi ya kepada pemerintah Konsel dalam hal Surabaya yang mengorganisir kegiatan BUMDes termasuk pelatihan pemanfaatan keuangan BUMDes. Ini perlu ditiru oleh atau dicontohi oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera bagi yang pengelolaan BUMDesnya baik ya. Kenapa? Karena sudah melibatkan BPKP dalam pengelolaannya untuk agar transparan, kemudian pemanfaatan keuangan tidak salah. Terlalu banyaknya aspek hukum sekarang yang bekerja. Kalau salah sedikit, walaupun ketidaktahuan, kalau sudah melanggar itu masuk pada aspek hukum. Tapi kalau dilatih seperti ini, kita yakini bahwa teman-teman BUMDes itu akan menjauhi hal yang negatif. Ya. Kemudian mereka tidak akan mungkin salah lagi. Ya kalau mereka melakukan salah, berarti memang persoalan integritas mereka yang salah. Oleh karena itu saya memberi apresiasi dan apalagi kalau kita lihat tadi bahwa selain pelatihan juga Konsel melakukan pembentukan musyawarah daerah ya, asosiasi pembentukan asosiasi BUMDes ya, Konawe Selatan. Ini artinya mereka akan berkolaborasi bagaimana cara menata BUMDes itu dengan baik. Kemudian bahwa aspirasi saya sedikit terbanyak di Konsel. Saya memiliki aspirasi bukan saya yang atur, tapi tenaga ahli saya. Nah, tenaga ahli saya berkomunikasi dengan kepala desanya barangkali yang aktif mereka. Ya tentu dari pengamatan itu mereka akan mendapatkan bantuan itu sendiri. Ya, sekali lagi kami sampaikan BUMDes kepada dikonsulkan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat desa. Nah, salah satu kendala yang dirasakan masyarakat Konawe Selatan itu infrastruktur jalan yang statusnya jalan provinsi yang rusak. Ini juga menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah daerah kabupaten, sementara status jalannya jalan provinsi yang rusak. Gimana himbauan Saya sebenarnya memang menghimbau kepada pemerintah provinsi agar fungsi tanggung jawab mereka terhadap jalan provinsi mereka jalankan dengan baik. Tetapi dari pengamatan ini di seluruh Indonesia bahwa rupanya bukan cuma Sulawesi Tenggara, banyak juga provinsi lain yang mengalami kerusakan jalan oleh karena keterbatasan APBD. Kalau dana provinsi atau jalan provinsi rusak akibat keterbatasan APBD itu kita masih akui dan kita memberi perhatian khusus. Tetapi yang kadangkala pemerintah provinsinya punya kemampuan keuangan, tapi dibangun yang tidak prioritas. Itu yang kadang-kala kita koreksi sebenarnya. Bagaimana mungkin kita bantu provinsinya sementara gubernurnya membangun hal-hal yang tidak prioritas? Kan ini menjadi masalah kita. Kalau Bapak melihat di Sulawesi Tenggara seperti apa sih? Ada sejumlah yang tidak prioritas ya. Seperti misalnya ya saya tidak bermaksud mengecilkan tapi saya bicara apa adanya. Seperti meminjam uang 1 triliun lebih hanya ingin membangun misalnya perpustakaan. Untuk apa perpustakaan itu? Perpustakaan orang buka Google sekarang sudah terbuka. Biar kau dong kelor, kau tahu apa manfaat kelor itu sendiri gitu. Kau bisa tahu di situ. Buat apa lagi perpustakaan? Rumah sakit jantung misalnya,
Jalan Toronipa untuk kelas apa namanya? Kelas pariwisata. Kelas pariwisata kita bisa masuk kategori nasional, tidak akan mungkin itu di sana. Nah, terkesan orang melihat bahwa hanya bangun rumahnya Alimasi gitu karena ada jalan di situ. Nah, kesan orang itu bisa kita salahkan, orang benar-benar seperti itu. Nah, kita Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 telah merubah kebijakan pemerintah dalam undang-undang itu bahwa jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, khususnya jalan porot desa atau jalan penghubung itu bisa dikerjakan oleh APBN selama provinsi kabupaten yang tidak mampu melaksanakan. Itu sudah dalam undang-undangnya. Tetapi sampai sekarang belum ada peraturan pemerintahnya karena itu akan masuk di Impres mungkin di situ lagi diusahakan di Impres. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau pemerintah provinsinya misalnya lebih mengutamakan hal yang tidak prioritas misalnya, ini kan bagaimana mungkin kita memperhatikan provinsi? Kita kan menjadi malu sendiri itu sama pusat meyakinkan kementerian bahwa meyakinkan menteri, meyakinkan dirjen dibantu, tapi pemerintah provinsinya justru asas prioritas tidak dimanfaatkan gitu. Itu yang Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan Alimasi dengan sejabatan yang ada ini, dia bagaimana caranya, lagi 2 tahunan dia kalau tidak salah. Ya, bagaimana caranya, bagaimana mengenjot semua ketertinggalan perusahaan jalan provinsi ini. Tentu kalau kita lihat niatannya sudah mulai terbuka seperti itu, tentu juga kementerian kita bisa yakinkan bahwa hal-hal atau jalan-jalan yang belum terselesaikan dengan baik kita akan bantu meyakinkan menteri agar bisa dianggarkan juga dengan APBN. Apakah itu ketika jalan rusak di kabupaten mempengaruhi perekonomian di desa? Oh, dengan sendirinya karena infrastruktur jalan itu kan urat ekonomi urat pertumbuhan ekonomi juga yang ada di situ. Oleh karena itu Erlangga Hartarto memerintahkan kepada saya sebagai yang ditempatkan di Komisi 5 untuk memperhatikan infrastruktur. Karena infrastruktur jalan itu akan menunjang perekonomian nasional kita. Itu kira-kira. Makanya kita dorong sekarang apa? Jembatan penghubung Buton Muara. Untuk apa? Kek yang ada di sana. Kawasan ekonomi aspal yang ada di Kabupaten Buton. Kemudian pelabuhan yang terbesar juga kita akan bangun di situ. Dengan pemerintah dengan Kementerian Perhubungan. Jadi itu kita bangun. Kemudian setelah itu kita dorong lagi pembangunan jembatan penghubung antara Muna dengan Konsel. Dari Data Sulawesi namanya. Untuk apa? Untuk menghubungkan 81 kabupaten kota di seluruh Sulawesi. Yang padahal kalau itu terjadi, kita bayangkan perekonomian Sulawesi luar biasa. Itu kira-kira.